Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawrence dengan nomor NPM terakhir 032. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi hygiene dan sanitasi makanan. Pertama kita masuk ke definisi. Yang pertama itu ada definisi hygiene. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjek. Lalu yang kedua ada definisi dari sanitasi. Menurut WHO dan FAO tahun 2001, sanitasi makanan dapat diartikan pula sebagai upaya penghilangan semua faktor luar makanan yang dapat menyebabkan kontaminasi dari bahan makanan sampai dengan makanan siap saji. Selanjutnya ada definisi dari penjaman makanan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1098 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran, penjaman makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Lalu di sini ada tujuan hygiene dan sanitasi penjaman makanan. Menurut Prabu tahun 2008, hygiene dan sanitasi makanan bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang tidak merugikan pembeli, mengurangi kerusakan atau pemburusan makanan. Sedangkan tujuan dari hygiene dan sanitasi penjamah makanan agar makanan yang diproduksi terjamin keamanan dan kemurniannya serta dapat mencegah terjadinya kerusakan makanan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dalam hygiene dan sanitasi makanan. Yang pertama itu ada pemilihan bahan makanan. Nah, di pemilihan bahan makanan ini ada beberapa hal yang harus diingat atau diperhatikan, antara lain gunakan catatan tempat pembelian bahan makanan. Lalu, belilah makanan di tempat penjualan resmi dan bermutu, seperti yang sudah ada sertifikatnya. Lalu, tidak membeli bahan makanan yang sudah kadaluarsa atau membeli daging atau unggas yang sudah terlalu lama disimpan. Lalu yang kedua itu ada prinsip penyimpanan bahan makanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu, penyimpanan harus dilakukan dalam tempat khusus yang bersih dan memenuhi syarat. Lalu barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik biar kita ambil itu mudah gitu. Lalu ada setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar digunakan untuk riwayat keluar masuk barang dengan sistem FIFO atau first in first out. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah prinsip pengolahan makanan. Menurut Dewi 2004, yang mengutip dari Anwar, tahun 1997, pengolahan makanan menyangkut 4 aspek, diantaranya penjaman makanan, yaitu orang yang menjamah makanan mulai dari persiapan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, maupun penyajian. Lalu ada cara pengolahan makanan, di mana syarat pengolahan makanan itu menurut Permenkes nomor 304, garis miring peraturan, garis miring 9, garis miring 1989 tentang persyaratan kesehatan rumah makan dan restoran, yaitu semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindungi, agar tidak kontak langsung dengan penjamah makanan. Lalu yang ketiga itu ada 4 tempat pengolahan makanan. Yang perlu diperhatikan tempatnya itu adalah kebersihan. Tersedianya air bersih yang cukup, tidak kotor, seperti itu. Lalu ada perlengkapan atau peralatan dalam pengolahan makanan, di mana prinsip dasar persyaratan perlengkapan ini adalah aman dari bahan-bahan yang kimia gitu. Lalu yang keempat itu ada prinsip penyimpanan makanan. Yang dimaksud adalah mengusahakan makanan agar dapat awet dalam jangka waktu yang lama. Di mana kualitas makanan ini yang telah dipengaruhi oleh suhu, karena ada beberapa titik suhu yang rawan untuk berkembang biaknya bakteri patogen. Lalu yang kelima itu ada prinsip pengangkutan makanan, di mana makanan yang telah diselesaikan itu memerlukan pengangkutan untuk selanjutnya disajikan atau disimpan. Nah, kalau pengangkutannya ini kurang tepat atau kurang baik, kemungkinan itu dapat terjadinya perkembangbiakan bakteri patogen. Lalu yang keenam itu ada prinsip penyajian makanan, di mana persyaratannya itu harus terhindar dari pencemaran, peralatan harus bersih, harus diwadahi dan dijamah dengan peralatan yang bersih, penyajiannya dilakukan dengan perilaku yang sehat, terus pakaiannya harus bersih, dan penyajian makanan juga harus memenuhi persyaratan seperti di tempat yang bersih, mejanya ditutup kain putih atau plastik, asbak atau tempat rokoknya sering dibersihkan, lalu peralatan makanan minumnya dipakai paling lambat itu 5 menit sudah dicuci. Lalu WHO tahun 1996 juga menyebutkan bahwa penjama makanan menjadi penyebab potensial terjadinya kontaminasi makanan apabila si penjama makanan ini menderita penyakit tertentu. Lalu kulit, tangan, jari-jari kukunya itu banyak mengandung bakteri, kemudian berkontak langsung dengan si makanan yang dibuatnya. Nah, apabila si penjama makanan ini batuk, bersin, akan menyebarkan virus bakteri yang menyebabkan kontaminasi silang apabila setelah memegang sesuatu itu langsung megang si makanan. Lalu ada juga
apabila si penjual makanan ini memakai perhiasan. Nah, ini adalah mekanisme pencemaran makanan dari tubuh penjamah makanan ke si makanannya. Menurut BPOM tahun 2003, bakteri patogen yang berasal dari pencernaan mempunyai kesempatan yang baik untuk mengontaminasi makanan bila terkena tangan. Nah, si pekerja ini nih nggak langsung cuci tangan, lalu dia memindahkan patogen ini ke bumbu-bumbu pas dia masak. Lalu setelah itu dimasak, karena kurang bersih itu, lalu yang makanan setelah jadi ini dimakan oleh si pembeli. Nah, itu akan menyebabkan penyebaran seperti kolera, disentri, baselir, demam tifus, dan hepatitis. Ini ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memelihara hygiene dan sanitasi makanan. Di antaranya, pekerja harus mengikuti prosedur sanitasi dan hygiene, lalu sering-sering mencuci tangan, mengenakan pakaian kerja yang tertutup dari kepala hingga ke kaki, itu juga harus bersih. Pekerja juga harus mandi setiap hari. Kuku pekerja juga harus bersih, pendek, gak boleh dicat pakai cutek segala macam. Lalu celemek yang digunakan pekerja juga harus bersih, nggak boleh ada ceplak-ceplakan tangan gitu kan, biasanya habis nyuci tangan langsung meper ke celemek, itu tidak boleh. Lalu pekerja harus memakai sepatu dalam keadaan bersih dan tertutup. Rambut pekerja harus dicuci secara periodik, jadi teratur. Lalu pekerja memiliki kumis dan jenggot selalu menjaga kebersihan dan diusahakan dia itu selalu rutin mencukur kumis dan jenggotnya. Nah, yang upaya-upaya tadi itu sesuai dengan Kepmenkes nomor 715 garing Menkes garing SK garing 5 garing 2003 tentang persyaratan hijik, sanitasi, dan jasa boga beberapa perilaku tenaga atau karyawan yang seharusnya selama bekerja antara lain itu tidak merokok, tidak makan atau mengunyah, tidak memakai perhiasan, tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk keperluannya, selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar mandi, selalu memakai pakaian kerja dan memakai perlindungan dengan benar, selalu memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak dipakai di luar tempat jasa boga. Jadi pakaian itu khusus digunakan untuk di daerah jasa boganya aja. Nah, menurut Purnawijaya di tahun 2001, terdapat 5 langkah dalam upaya pemeliharaan sanitasi makanan. Di antaranya penggunaan alat pengambilan makanan itu harus bersih dan steril. Lalu penjagaan makanan dari kemungkinan pencemaran, jadi makanan itu harus ditutup dengan rapat biar nggak ada kontaminasi silang. Dan penyediaan lemari es. Jadi buat tempat-tempat penyimpanan makanan biar si makanan ini tahan dalam jangka waktu yang lama. Lalu pemanasan makanan ini harus dimakan dalam keadaan panas. Karena apabila nggak panas, berarti si bakterinya ini kemungkinan besar masih ada di dalam makanan. Lalu penyimpanan makanan jadi tidak terlalu lama. Nih, ada terdapat beberapa persyaratan lain terkait sarana dan peralatan untuk pelaksanaan sanitasi makanan. Di antara lain, tersedianya air bersih dalam jumlah mencukupi kebutuhan dan memenuhi syarat peraturan Kemenkes RI nomor 1 garing Bir Hukmas garing I garing 1975. Lalu ada alat pengangkut atau roda kereta makanan dan minuman harus tertutup apabila dibuat dari bahan kedap air, permukaannya halus dan mudah dibersihkan. Ketiga, rak-rak penyimpanan bahan makanan itu harus dipindah menggunakan roda penggerak untuk kepentingan proses pembersihan. Yang keempat, peralatan yang kotak dengan makanan harus memenuhi syarat antara lain permukaannya utuh atau tidak cacat, jadi nggak boleh ada bopeng-bopengnya gitu, mudah dibersihkan. Kedua, lapisan permukaannya tidak mudah rusak akibat asam atau basa atau garam yang lazim dijumpai pada makanan. Yang ketiga, tidak terbuat dari logam berat yang dapat menimbulkan keracunan, misalkan timah, timah hitam, arsenium, tembaga, seng, kadmium, dan antimoni. Lalu yang keempat itu ada makanan dan alat penyajian dan distribusinya harus tertutup biar pas mendistribusikannya itu tidak ada terjadinya kontaminasi silang. Sekian pemaparan saya terkait hygiene dan sanitasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.